Oke, selamat datang kembali dalam channel Pendaki Tua Production. Dalam acara ngopi bareng pendaki. Waduh. Ya, untuk kesempatan kali ini eh, saya kedatangan sosok 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 itu kedatangan seorang pendaki yang cukup lumayan terkenal. Bang Kodir. Lumayan terkenal dan lumayan pro ya di bidangnya. Nah, beliau ini sering mengisi materi di bidang gunung dan rimba. Terus juga beliau ini pernah menjadi salah satu eh, partisipan di pelatihan survival ya Mas ya. Ya, pelatihan survival di Jawa Timur. Kita kenalkan. Perkenalkan Mas, monggo silakan. Oke, terima kasih waktunya buat Mas Faisal ya. Perkenalkan, nama saya Yahya Haris ya. Yahya Haris. Yahya Haris. Teman-teman juga kadang manggilnya Mbah Kodir ya. Itu nama rimba ya. Nama rimba. Itu. Mbah Kodir. Asal dari Kediri, Mas. Asal dari Kediri. Mungkin saya panggilnya Kodir aja ya. Mas Kodir boleh. Boleh ya. Mas Kodir. Kita panggil Mas Kodir. Siap. Jadi Mas Kodir ini salah satu anggota Mapala ya. Ya, betul, Mapala. Anggota Mapala, mahasiswa pecinta alam di kota Surabaya, di salah satu kampus di kota Surabaya. Beliau ini juga seorang survivor. Enggak, bukan survivor, tapi pemberi materi survival juga, terus navigasi darat juga. Ya. Jadi terbilang cukup oke lah ya untuk pembahasan kali ini ya kan. Oke, Mas Kodir. Iya, betul. Santai aja. Enggak aja kita belum kenal. Oke, siap. Kita belum kenal ya, kosong. Ya. Oke. Santai aja. Jadi kali ini kita ngopi pembahasannya mungkin yang sering trending yaitu hilangnya pendaki di gunung. Ya. Di sering ya Mas, maksudnya Sering ya. Banyak kejadian yang dialami oleh pendaki-pendaki itu hilang di hutan, hilang di gunung. Itu penyebabnya apa Mas ya kira-kira Mas? Jadi kalau teman-teman mungkin dengar info beberapa mungkin pekan ini ya kan ada itu kasus juga. Dulu juga pernah di Tuban juga pernah. Orang Tuban hilang di Lawu kalau salah. Itu juga orang Tuban hilang di Lawu. Nah, hampir semua orang atau teman-teman mendaki terutama itu karena dalam minimnya ilmu tentang hidup di alam terbuka gitu. Oh, ya. Jadi kalau pengamatan saya sih beberapa emang lagi tren semenjak ada film 5 cm ya terutama itu. Jadi kegiatan pendakian gunung itu mulai dilirik oleh khalayak umum gitu. Jadi buat kalau kita teman-teman mungkin pengen alam bebas seperti teman-teman Mapala mungkin udah dibekali oleh ilmu gitu. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi minimal ya mungkin dari beberapa kasus orang hilang tersebut mereka berkegiatan dalam bebas tanpa dibekali oleh ilmu yang cukup, minim pengetahuan. Kalau kita melakukan kegiatan ya kita coba dulu kita minimal perlu apa sih gitu, sama apa potensi bahaya dan hidup kegiatan outdoor seperti apa, itu perlu kita ketahui dulu gitu. Ya. Jadi setelah film itu kan bahkan orang yang awam pun bisa ya, maksudnya udah menjadi tren, maksudnya jadi trending di orang-orang awam yang minim ilmu tentang kegiatan alam bebas itu
dia mendaki gunung tanpa apa pengetahuan di alam bebas seperti itu. Jadi dari film itu timbullah seperti itu tadi. Mungkin kalau dulu kegiatan alam bebas atau outdoor sebelum ada itu mungkin dari kegiatan outdoor itu mungkin dari teman-teman dari bisa dari Sispala lalu Pramuka juga Ya. ada Mapala. Nah semenjak film itu katanya hype orang-orang pendaki itu semakin ya Hype. apa hype ya Hype. itu lah pokoknya Hype ya. hype-nya itu oh orang itu bisa naik gunung ya aku juga bisa gitu Ya. gitu sih. Jadi kalau hilang itu sebenarnya itu jadi kebanyakan orang itu ketika udah posisinya mereka terpisah dari rombongan atau mungkin dari kondisi cuaca yang agak buruk dan itu pasti timbul namanya itu kadang orang-orang panik gitu mas. Panik dan kepengennya segera turun lalu kadang nyari-nyari jalan pintas nah, kadang sok ide itu padahal dari sok ide bener. Kalau di prosedurnya tiap pendakian pasti ada kalau resmi pasti ada namanya kan ada briefing dulu dari tim posko ya dari Simaksi lah paling nggak dari pos Simaksi itu masih ada kayak briefing. briefing. Nah kadang orang-orang lalai juga gitu. Padahal kadang pentingnya juga kita selaku pendakian kan pasti ada pendaftaran regis. Nah regis. Setelah itu pasti juga ada itu pembekalan dari tim posko. Bagaimana nanti kondisi di sana. Gitu. Benar sekali. Nah, itu kadang orang lalai gitu. Jadi harapannya buat teman-teman semua kalau kegiatan alam bebas usahakan ya kita coba dari informasi sebelum pendakian lalu juga nanti info yang di sana yang nggak ada kita cari di Google nah, atau di internet itu juga sebagai acuan gitu. Nah, itu sih. Jadi apa itu selain mencari di internet juga itu ya maksudnya kita juga harus tanya-tanya sama orang yang udah berpengalaman yang udah pernah ke situ atau contohnya gini mama saya belum pernah nih daki ke Gunung Raung ya belum pernah Gunung Raung tuh gimana sih sebenarnya kan seperti itu harusnya medannya seperti apa apakah ada air di sana apakah jalannya itu sudah diaspal atau belum kan harusnya kita tanya-tanya dulu ya sama yang berpengalaman seperti itu ya oke. Kalau dari pribadi udah punya ilmu itu kemungkinan hilang itu kecil mas. Jadi pasti dari pribadi itu udah mempunyai bekal ilmu. Kalau aku terpisah dari rombongan, aku mungkin gak nemu jalur, itu pasti udah punya mindset, wah aku harus tenang, harus seperti ini, harus seperti ini, harus tahu. Gitu. Oke. Jadi memang kasus hilangnya pendaki di gunung atau di hutan itu kebanyakan awalnya dari minimnya pengetahuan itu tadi ya. Iya, kadang kebanyakan. Panik kan, karena panik kan kadang mungkin tertinggal di rombongan kan akhirnya panik. Gitu. Aku neng di aku di mana? Saya siapa kan? Sama itu satu lagi. Jadi kalau dulu udah waktu pendidikan kan minimal itu ya. Kalau emang belum benar expert ya usahakan pendaki itu minimal 2 orang lah. Jadi minimal 2 orang. Jadi ada temen gitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa di atas atau di gunung itu ada satu yang backup atau buat bantu ketika ada apa-apa bisa buat apa ya? Kayak apa yang namanya? Bisa bantulah kayak gitu. Jadi kalau ada yang cedera atau mungkin nggak bisa turun di waktu yang sama, temannya ini bisa kasih info ke posko bahwa ada temanku yang gitu. Tapi kalau sendirian takutnya ya itu tadi. Jadi kan kita daki sendirian tanpa berbekal ilmu alam bebas, takutnya itu tadi hilang ya apa enggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu. Terus nggak ada yang lapor ke posko perizinan seperti itu ya. Oke bener. Nah, ini apa itu namanya jika mas ya, maksudnya kalau ada orang yang contohnya ada pribadi yang hilang gitu. Kita ada seorang yang tertinggal dari rombongan jauh. Ya. Habis terus dia tuh tersesat. Nah, apa itu namanya hal pertama ya, maksudnya bukan hal pertama sih. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pendaki tersebut saat tersesat itu apa aja mas? Kalau
posisi kita mungkin terpisah dari rombongan dan kita nggak tahu jalur ya. Mungkin kita keluar jalur dari pendakian, otomatis kan kita perlu planning ya. Jadi prinsipnya itu kalau kita mungkin udah, jadi kita harus minimal sadar. Oh, posisi aku sekarang ini tersesat. Harus Posisi sadar aku ini, dulu, nah, sadar. minimal sadar. Jadi kalau dulu Berarti sorry, tak potong. Berarti ketika ketika tertinggal dari rombongan tuh ada kemungkinan kita tidak sadar. kadangnya gini, contoh kita pisah dari rombongan, kita asal jalan aja, nanti mentok ketemu jalur yang terputus atau mungkin nggak ketemu jalur, Atau jalur cabang. nah itu sebisa mungkin kita harus tenang, kita coba, oh berarti aku ini kondisi udah terpisah dari rombongan dan aku Tersesat. Nah, harus punya mindset itu dulu. Sadarnya seperti itu ya berarti ya. Sadarnya bahwa sadar bahwa saya ini tersesat, seperti itu aja. Itu aja nanti. Jadi habis itu nanti coba, kalau dulu waktu pendidikan itu salah ada istilah namanya singkatan stop ya, stop. Jadi kalau STOP. Ya, kalau udah mulai kerasa, udah mulai sadar bahwa aku ini tersesat, yang pertama ada stop. Jadi S itu sit, kita coba duduk tenang, kita tenangkan pikiran ya. Lalu thinking, kita berpikir, kita coba kira-kira ini tersesatnya jauh nggak gitu. Berpikir sama observasi. Jadi observasi. benar nggak ini tersesat terlalu jauh, lalu planning. Jadi P-nya terakhir planning. Jadi usahakan tetap tenang ya, karena kalau kita panik pasti tidak terplanning, tidak terplanning dan asal jalan aja. Asal gitu. jalan, benar. Nah itu. Jadi apa tadi teorinya stop. STOP. S-nya itu adalah sit, adalah duduk dengan tenang, menenangkan diri ya kan, menenangkan bahwa kondisi kita itu sedang tersesat, tidak boleh panik, kita harus duduk tenang ya kan. Setelah kita tenang, duduk tenang, langkah yang kedua yaitu thinking, yaitu adalah berpikir ya, berpikir bagaimana caranya kembali lagi ke jalur atau mencari jalur lain. Nah, thinking. Yang ketiga adalah observasi. Kita observasi dulu lingkungan sekitar berarti ya. Iya, betul. Kita observasi dulu lingkungan sekitar, apakah kita tertinggalnya jauh dari rombongan. Terus observasi lagi di dekat titik kita hilang itu ada apa aja. Iya, betul. Kita bisa mendaki ke puncak yang tertinggi atau kita harus turun, kita harus observasi di situ. Setelah observasi di situ, lanjut ke P, yaitu planning. Kita setelah observasi, kita planningkan, kita rencanakan rencana kita. Apakah kita harus kembali lagi ke jalur yang sebelumnya, ataukah kita menuju ke puncak yang tertinggi, atau kita harus turun mengikuti turunan yang tapi tidak ada jalur gitu. Planningnya seperti itu. Jadi gini, jadi di poin tadi yang thinking itu kita bisa petakan. Jadi contoh sama mama, kita udah kerasa ini jauh betul, nggak mungkin kita kondisinya udah mulai mau gelap, jadi kita Sumama udah mulai gelap kan nggak mungkin kita jalan malam-malam. Pasti kan kita udah mulai berpikir itu, oh ini nggak mungkin. Kalau jadi tadi ketika stop, kita kan coba berpikir itu potensinya apa, atau kita mungkin stop dulu nyari jalannya, besok pagi kita lanjut hari selanjutnya, atau kalau sebisa mungkin ya kita beri signal lah. Pokoknya di langkah tadi stop itu kita planningkan, ini kalau nggak memungkinkan untuk jalan ya kita bermalam, kalau bisa langsung ketemu jalur ya kita coba kasih signal-signal, mungkin teriak-teriak biar didengar orang lain atau kasih gitu. Tapi kalau emang memungkinkan ya itu tadi kita coba planning gitu. Jadi ketika udah hari mulai gelap kan nggak mungkin kita jalan malam gitu kan, nanti lebih takutnya lebih parah lagi gitu jauhnya. Jadi soalnya kalau kita jalan malam itu kan bahaya, di hutan kan lebih banyak ya kan, dibandingkan siang hari. Soalnya apa kan, jalur juga kelihatan, terus hewan-hewan di hutan itu cenderung ke hewan-hewan nokturnal. Kayak kalau kita di Argopuro itu ada macan, nah itu hewan-hewan nokturnal seperti itu tadi. Jadi kita kalau udah begitu kan kita udah planning nih, oh kita bermalam, berarti kita harus tadi itu prepare. Jadi sebisa mungkin kalau
kita bawa perlengkapan untuk bermalam ya kita siapkan tenda. Takutnya nanti hari udah gelap kita nggak ada waktu buat prepare untuk bermalam malah parah lagi nanti gitu. Jadi coba kita planningkan kira-kira mau bermalam atau enggak. Kalau bermalam ya segera gitu. Karena kalau sebisa mungkin kalau teman-teman kegiatan outdoor ya malam kita berhenti gerak, siang kita jalan lagi gitu. Oke. Berarti seumpama nih ya, seumpama kita ambil posisi kita tersesat di sore hari. Sore hari sekitar jam 4 jam 5-an lah. Ya, kita baru sadar kalau kita tersesat. Berarti kan paling enggak kita harus umpama kita sudah memutuskan saya harus bermalam di sini. Nah, seumpama Mas ya, seumpama kalau kita bermalam itu enggak ada tenda. Ya, enggak ada tenda, kita enggak bawa tenda, cuma kita bawa packingan standar aja. Jadi standar pribadi. Packingan standar pribadi, ini bawa temen ya gitu ya. tenda bawa temen gitu kan ya kan. Tenda bawa temen. Nah, kita bermalam di mana pada saat itu? Kalau kita memutuskan bermalam di titik kita hilang. Kalau dari ilmu survival kan misalnya kita semuanya hidup dalam bebas kan, kalau kita nggak punya peralatan untuk menginap kayak tenda atau basic, kita coba kita cari tempat untuk berlindung. Jadi seperti apa itu? Berlindung ini kalau di tempat berlindung ini ada dua tipe ya yang saya tahu. Ada yang alam, contohnya kayak cerukan di tebing atau gua, atau di bawah pohon yang emang ada buat berlindung. Yang pohonnya besar terus bolong ya, gitu, itu biasanya bisa juga. Bisa. Lalu kalau kita punya tadi yang alami juga ada yang buatan. Jadi buatan ini ada dua Mas. Ada buatan yang macamnya tadi tenda plastik. Kita juga bisa bikin bivak dari bivak dari bahan-bahan dari alam. Contoh dari ranting, dari daun, dan kita bikin shelter darurat gitu. Itu bisa. Oh ya, jadi kita memanfaatkan sekitar ya. Jadi kayu-kayu yang panjang kita potongi, terus kita encepkan di tanah, diencepkan di tanah, terus nanti atapnya pakai daun-daun itu bisa ya. Jadi itu tadi pentingnya di point thinking, lalu ke planning. Kalau emang udah waktunya mepet ya segera kita cari ornamen. Kalau nggak punya alat tadi menginap kayak tenda flashlight, kita coba sebelum gelap kita sebisa mungkin cari di sekitar untuk dibikin untuk bivak alam itu tadi. Masuk ke observasi gitu. Tapi kalau memang ya ini tadi kan berbicara yang kita ngobrol tentang apa itu namanya, kondisi kita tidak membawa alat-alat. Ya, nah itu tadi kondisi terburuk lah ya. Kalau pada saat kondisi itu kita bawa jas hujan, kita bawa carrier, itu kan paling kali carriernya kita kan lengkap, maksudnya ada jas hujan, ada pisau, terus ada paling enggak ada benang, benang di survival kit biasanya ada benang. Itu bikin bivak juga dari situ bisa nggak ya? Bisa. Jadi kayak mungkin jas hujan yang model-model ponco atau yang kelelawar itu bisa kita gunakan untuk pengganti flashlight ini juga bisa. Bisa ya. Jadi bisa mungkin kita tadi di poin observasi ya. Kalau ada potensi yang bisa kita gunakan untuk ya kita gunakan gitu. Oh gitu. Oke. Tapi dengan poin catatan ini tadi pendirian kita tempat tadi bivak itu usahakan jangan terlalu dekat sama sungai Mas gitu. Jadi malah tidak boleh. Takutnya kalau malam kan kita nggak tahu itu jalurnya hewan buat minum atau mungkin kalau dekatnya sama sungai takutnya dengan suara aliran sungai kadang orang manggil kita pun nggak kedengeran gitu. Jadi benar. Jadi ya boleh dekat, tapi jangan terlalu dekat dengan sungai. Takutnya nanti kalau ada hujan atau benar. Ada kiriman air, nanti malah kita kena banjir air bah ya kan. Lebih parah lagi gitu. Oke. Benar juga sih. Jadi nggak boleh asal sembarang bikin tenda ya. Kita cari kondisi benar-benar lingkungan aman gitu lah. Dan nggak boleh juga mendirikan tenda itu di pinggirnya tebing, nggak boleh. Pinggir jurang itu nggak boleh. Sama juga di bawah pohon yang mungkin potensi jatuh. Nah itu malah nggak boleh ya. Nggak boleh juga, bahaya juga. Nanti kalau takutnya pohonnya jatuh atau gitu. Pohonnya apa?
rantingnya rantingnya jatuh terus Iya, menimpa pipa kita, terus kita bisa trouble lagi di Ya, situ. betul. Gitu untuk poin mungkin Kalau bermalam ya, daruratnya. shelter darurat. Oke. Setelah itu Mas ya, kan kita udah bermalam di situ. Pada saat malam hari itu kita ngapain? Maksudnya kita apakah kita bikin api, apa kita harus seperti camping seperti biasanya seperti itu, apa harus bagaimana Mas? Kalau logistik kita mungkin masih mumpuni ya kita coba manfaatkan logistik yang masih ada gitu. Tapi kalau emang benar-benar mepet itu yang agak kita perlu ilmu khusus itu. Jadi Ilmu khusus. Jadi kalau nggak salah ya, yang saya dengar itu untuk minimal ada air lah, air. Minimal Karena ada air. Air manusia itu kalau bahasa ya. Nanti kalau salah Iya. diteruskan. Jadi kalau air itu tanpa air itu orang tanpa minum air itu bisa bertahan kalau nggak salah 3 hari. Tapi kalau ada air tapi nggak ada makan itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Ini nggak tahu juga ya. Iya. Itu juga. Jadi minimal itu tadi. Benar. Kalau emang ada logistik ya kita coba manfaatkan gitu. Saya mungkin kalau kita awet-awet gitu. Sih. Itu jadi intinya pada saat malam hari itu kita harus planningkan lagi. Planningkan lagi. Kita lihat di carrier, carriernya kalau kita bawa carrier ya. Disok semua, sok KB. Kita lihat perbekalan kita tuh apa aja. Iya kan Mas ya? Kita makanan itu apa aja perbekalannya, kita planning kan makanannya. Oh ini untuk malam ini untuk pagi besok, ini untuk dan seterusnya seperti itu Mas ya, berarti ya. Ya betul. Oke, setelah itu langsung istirahat. Bisa mungkin istirahat karena besok pagi pasti kan ya harapannya besok paginya udah ketemu gitu kan. Harapannya. Motivasinya. Apa sih? Apa itu? Positive thinking. Ya usah itu sih. Jadi tetap jaga apa ya? Jaga kondisi sama jaga kewarasan ya. Jadi jangan sampai nanti malah panik. Ya, gitu. Benar. Jadi kebanyakan orang yang sudah tersesat itu pasti panik ya kan? Panik. Jadi usahakan jangan. Intinya itu kalau kita tersesat itu jangan panik gitu toh. Iya betul. Karena kalau panik kita nggak bisa berpikir secara jernih. Nah, akhirnya jubas. Terus ini untuk apa itu ya? Setelah malam ini ya, malam kita istirahat, setelah istirahat ketemu pagi. Nah, saat pagi ini kita bagaimana? Selanjutnya kita bagaimana ini? Kalau saat pagi ini? Kalau kondisi itu tadi untuk kita coba kembali lagi ke kita sambil tiap pagi itu kita coba lagi signal ke orang sekitar gitu, bisa mungkin teriak-teriak. Coba kita panggil siapa tahu ada yang nyaut ya kita coba samperin gitu. Tapi kalau kondisinya mungkin agak jauh, kita coba lari ke bukit tertinggi lah. Kita naik tertinggi, kita coba observasi kira-kira kemana untuk jalannya gitu. Oh jadi kita naik ke itu ya, naik ke puncak yang tertinggi di situ ya. Iya. Kalau naik pohon bisa Mas? Ya kalau bisa boleh Mas. Kan siapa tahu nanti sambil naik pohon sambil teriak-teriak kan juga tahu soal kedenger gitu kan. Seperti gitu. Emang agak ya. Pokoknya sebisa mungkin usahakan bagaimana biar aku ditemukan orangnya gitu ya. Yang penting sih. Jadi selain di puncak yang tertinggi kita bisa naik pohon untuk melihat itu tadi. Boleh. Jadi pohonnya harus aman ya berarti kan? Iya, sama jangan naik pohon ceplukan ya, Pak. Enggak juga itu. Kami ini lah. Iya. Itu sih jadi. Bisa. Oke, setelah itu kita ini setelah pagi itu apakah tadi tendanya bivaknya yang tadi kita bereskan atau bagaimana atau kita packing lagi ulang apa gimana Mas? Itu di poin planning kalau emang punya planning untuk hari ini aku coba lari ke atas, nanti ke atas coba kalau ketemu orang ya udah syukur aku mau turun. Tapi kalau emang niatnya mau bermalam di situ lagi juga boleh. Tapi dengan syarat itu tadi tetap memastikan stok air ada, stok makanan ada gitu. Kalau emang stok air udah habis ya kita coba observasi lingkungan sekitar. Emang kalau dekat sumber air langsung ya kita coba ambil dari situ.
sama juga kalau emang nggak ada potensi buat makan ya kita coba cari makan dari alam gitu. Oh iya ya. Hmm. Jadi itu masuk ke survival berarti nanti itu ya. Ya karena kondisi kita udah minim logistik dan kondisi kita perlu kegiatan selalu ya kita harus Oke oke. Eh, malam hari kita bikin ponco, bikin bivak ya. hmm, Nah, kita menginap dengan bivak bivak buatan kita dengan ponco itu tadi. Saya terus paginya kita menuju ke puncak tertinggi ya, planningnya semua planning seperti itu. Terus setelah apa itu namanya ke puncak tertinggi kita sudah menemukan jalur itu. Bagaimana kita? Langsung menuju ke jalur itu atau bagaimana? kalau emang udah ada potensi bahwa oh ini udah jalur yang tepat udah ketemu orang juga Mm-mm. penting kita ikut aja tapi eh, kalau di hari kedua tadi contoh udah mulai minim dan kita coba kasih minimal signal jadi ada orang hilang dan nanti pakai sisa beberapa bahan kita itu kita coba cecer jadi minimal Hmm, ada orang tahu bahwa di ada orang tempat hilang situ ada jadi ini yang kan kalau di pos pendakian kalau di beberapa pos pendakian kan ada kita list itu barang yang kita bawa apa aja. pada saat simaksi. Uh, kalau dari tim posko mungkin udah dapat info bahwa ini orang ini udah berapa hari kok nggak belum turun, Hmm, pasti kan ada action dari bawah untuk ke atasnya. Usahakan kita selaku orang yang benar-benar survivor ya orang ya. bakal yang hilang, coba kita kasih signal minimal kasih tanda-tanda lah. Jadi barang-barang yang udah dirilis tadi kita coba di dekat-dekatnya tadi kita tempat bermalam tadi coba kasih kita ecer gitu jadi minimal ya bukannya nyampah di gunung ya tapi karena kondisi ini kita Kondisinya perlu kita perlu untuk ditemukan ya ditemukan ya. nah itu kita coba kasih Bisa, jejak-jejak lah gitu bisa tidak menutup kemungkinan bahwa ponco yang kita pakai bermalam itu kita tinggal bisa ya. bisa Hmm, kalau emang potensi kita di hari itu belum ketemu ya berarti kan kita balik lagi ke tadi ke nah, bivak tadi kita malam lagi ke hari berikutnya kan ya. bisa juga. Oke oke. Berarti meninggalkan jejak ya kan. Iya betul karena tiap orang nyari ini ya mungkin kadang tiap orang yang besar atau nyari orang yang hilang pasti benda yang jadi acuan ya benda yang di list tadi di dalam waktu di pos pendakian tadi kan pasti kan ngelis itu barang di bawah apa aja itu yang Hmm. menjadi acuan jadi orang bisa ngetahui bahwa oh orangnya ini masih Masih ada di sekitar sini. sekitar gini nah itu Soalnya ada bungkus, mau ada bungkus permen, atau ada ya. atau terlihat ini pentingnya benda-benda outdoor yang berwarna Mencolok. kontras dengan dedaunan pentingnya itu jadi orang itu bisa langsung deteksi oh ini benda asing nih penting bukan 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 dari dedaunan situ, ya. bukan dari situ ya. Itu di situ. Kayak contohnya kayak kita bawa makanan kayak bungkus mie. Bungkus mie itu bisa kita ecer. Jadi Atau diikat nah, jadi kan kalau diikat di pohon mungkin umpama kita ikat di pohon kan nggak mungkin bungkus mie ikat sendiri di pohon kan nggak mungkin. nggak mungkin iya betul Kan nggak mungkin. Nah, berarti berarti di sini masih ada apa? Pernah ada orang hidup di sini. ya gitu Paling enggak apa jadi kita meninggalkan tanda bahwa kita pernah hidup di sini seperti itu ya. Nah, gini Mas Kodir. hmm. Seumpama ya orang tersebut yang hilang tersebut tuh udah berhari-hari gak ditemukan Mas ya. Terus logistik juga udah habis, tinggal badan saja sama pakaian yang kita yang melekat di kita. Tapi kita itu masih tapi survivor itu masih bisa bertahan hidup. Nah, untuk makanan-makanan di alam ya, makanan-makanan di alam itu yang bisa kita olah itu yang makanan seperti apa? Nanti bisa dilurusin kok keliru ya kalau ya otomatis yang bisa kita makan pasti hewan dan nggak semua hewan itu Bisa bisa dimakan. dimakan secara langsung atau mungkin ada perlu Perlu penetralisan ya karena ada beberapa perlu hewan yang pengolahan. beracun Nah, ya jadi kalau hewan mungkin bisa dimasak dan lain-lain tapi untuk tumbuhan ini perlu waspada karena ada beberapa tumbuhan yang memang eh, beracun. bisa dimakan langsung dan ada penanganan khusus contoh Hmm, ya kayak biasanya jamur pun biasanya jamur yang berwarna terang jamur berwarna terang hmm. itu masih apa ya?
50-50 ya 50-50 untuk ya, untuk bisa dimakan apa enggak ya. Kalau minimal gini, kalau buah ya buah yang bisa dimakan hewan, nah itu bisa kita Oh konsumsi. iya, iya. Buah yang bisa dimakan hewan itu berarti buah itu bisa dikonsumsi. Kalau menurut bisa diluruskan mas. Itu. Loh enggak, ya enggak Nah, apa. iya, Nah, itu. gitu. Jadi pernah saya mendapatkan ilmu ya dari senior ya. Jadi sekedar menambahkan saja ya Ya guys. boleh boleh boleh. Jadi untuk makanan di alam bebas yang sekiranya bisa kita makan itu ya pertama itu tadi bisa dimakan oleh hewan sekitar, hewan endemik di eh, alam tersebut. Itu berarti buah itu atau makanan itu bisa dimakan oleh kita. Ya. Yang kedua, jika kita menemukan contoh kita menemukan jamur, ya, jamur atau buah yang kita ragu untuk Bisa dimakan, dimakan nggak? kan kok buahnya kelihatan enak, tapi untuk hewan eh, ada yang makan, ada yang enggak, kan kita ragu. Bagaimana caranya kita membedakan makanan ini bisa dimakan apa enggak gitu, aman apa enggak gitu. Nah, caranya gini Mas Kodir. Jadi di buah itu kan ada cairannya. Di Getah itu. buah atau di jamur itu kan ada cairannya, pasti ada cairannya. Entah itu getah, entah itu cairan cairan buah ya kan. Itu cairannya itu kita oleskan ke Tangan. Oh, tangan, yang sensitif ya? ke kulit yang sensitif. Contohnya di tangan yang ini. Bukan yang ini, Punggung tangan ya? punggung tangan. Hmm. Punggung tangan kita oleskan, kalau terasa gatal atau panas itu jangan dimakan. Berarti itu makanan itu mengandung ada racunnya lah, bukan bukan mengandung, ada racunnya. Entah itu nanti kita mules-mules atau kita sempoyongan kan kita nggak tahu juga. Iya. Yang penting kita taruh di punggung tangan ini, kita rasakan ada panas, ada gatal, berarti itu tidak boleh dikonsumsi. Atau kita oleskan di sini tidak ada respon, tidak ada panas atau tidak ada gatal-gatal ya. Berarti kan kita makan. Ya. Saat kita makan itu di lidah itu terasa gatal, kita cicipi dulu. Kita cicipi dulu itu di lidah terasa gatal, berarti jangan ditelan dan jangan diteruskan untuk makan makanan tersebut. Begitu. Itu juga berlaku untuk air ya mas ya. Jadi air kadang juga kita nemu kubangan air ya, kita coba dulu, kita bau, ada potensi bau. Kalau enggak ada bau, kita coba cicip, tapi jangan langsung kadang kan orang nyicip itu kayak gini. Iya. Nyicip itu kayak gini ya. Seruput. Nah gitu, nggak langsung. Nah itu nyicip, langsung diminum glek-glek itu. Nah itu kita nggak tahu ini ada apa gitu. Itu Ya, seharusnya kita usahakan tetap tetap waspada, karena kita nggak tahu kondisi di luar itu seperti apa. Jadi itu kita coba cicipi, kalau emang nggak ada respon yang aneh-aneh ya coba, berarti bisa diminum hari itu. Itu ya. Kadang itu kan kalau kita tersesat, kita hilang di hutan, terus berhari-hari kita nggak ada minum, nggak ada makanan, kita nemu apa lah kita makan, nemu apa kita makan, nah itu yang berbahaya. Nah, harus tahu dulu seluk beluk dari makanan tersebut, seluk beluk dari minuman tersebut, itu kita harus tahu dulu, kita harus icipi, kita harus tes dulu makanan tersebut, bisa nggak kita makan, bisa nggak kita minum makanan tersebut dan minuman tersebut. Seperti itu mas ya. Berarti ilmu sebelum mendaki itu memang harus kita pelajari dulu ya. Berarti tentang survival itu harus kita pelajari dulu juga ya, kalau mau bergiat di alam bebas itu juga ya. Betul, karena itu tadi, jadi kita namanya hidup dalam bebas kan, kita tidak tahu apa kondisi di sana, dan yang kita bawa pun minim gitu, karena udah ya kalau alhamdulillah ketemu jalur terus, nanti kita turun dengan normal ya mungkin logistik kita cukup, tapi kita juga perlu spare buat kondisi yang nggak terduga, itu perlu juga. Itu sih mas. Oke, terus kalau saya pernah dengar nih mas dari beberapa orang, jadi kalau kita ketika kita tersesat di gunung itu kita harus mencari aliran air, dan kita harus muaranya nanti kita harus ngikuti aliran air tersebut. Apa benar seperti itu mas? Selain kita mencari puncak tertinggi, itu kan ada opsi yang lain, itu mengikuti aliran air. Apakah seperti itu dianjurkan juga? Saya bisa juga, tapi kita coba cek dulu itu nanti aliran airnya bermuara benar di
desa terdekat atau mungkin nanti malah apa ya? Ada potensi juga Air terjun air terjun, nah itu malah susah. susah juga. Iya. Jadi ini bisa juga buat acuan ya. Acuan nanti ketemu aliran sungai pasti mulai nanti kalau nggak desa terdekat ya perkebunan gitu. Jadi otomatis kita udah menemu titik kehidupan lah gitu. Nggak di hutan lagi gitu. Gitu sih. Tapi ya dianjurkan, tapi apa ya, sedikit-sedikit apa kayak gitu dia. Dianjurkan seperti itu, cuma harus berhati-hati, harus berhati-hati. Jadi benar kita kalau selain kita ke puncaknya tertinggi untuk mencari jalur atau mencari pertolongan, kita juga bisa mengikuti aliran air dari titik kita hilang, kita cari aliran air, kita ikuti aliran air tersebut ke bawah, ya kan, benar ya. Kita ikuti aliran air ke bawah, tapi tetap hati-hati. BE ya kan, BE. Jika kita pas ngikuti gini kita nggak fokus, tahu-tahu air terjun kita kan langsung turun ke jurang gitu kan. Iya. Nah itu harus hati-hati juga. Nah ini ketika kita menemukan jurang, kita jalan untuk mencari jalur, mencari pertolongan. Kita jalan, ternyata kita menemukan jurang. Apa yang kita harus lakukan, Mas? Tetap observasi Mas. Jadi tetap observasi di poin utama. Tetap stop tadi ya. Stop tadi karena Stop. kita perlu berpikir tenang gitu. Pastikan di gunung itu ada namanya punggungan sama Lembah. ya. Jadi kan kebanyakan aliran air itu lewatnya di lembahnya. Jadi nggak mungkin apa itu atas itu pasti langsung gini, pasti ada sebelahnya ada yang potensi buat kita bisa lewat situ. Nah itu benar, coba benar. kita kalau emang Pelajari. seperti itu kan pasti kita dapat view yang luas nih, Iya. harus lewat mana, itu pasti kelihatan gitu. Jadi pentingnya tadi lihat naik pohon sama puncak tertinggi ya itu. Jadi kita bisa mapping lah nanti kita jalannya kemana gitu. Benar-benar. Jadi mama kita menemukan air terjun, jurang. Kita kan bisa melihat sekitar ya. Iya betul. View-nya pasti lepas kan ya, lepas. terhalang pohon dan lain-lain. Iya benar. Bisa kita planningkan nanti lewat punggungan mana itu bisa. Atau mungkin kita lewat jurangnya itu bisa. Waduh, kita nggak punya hati-hati. pakai benang. Kita harus hati-hati juga ya kan. Kalau nggak punya ilmu panjat tebing ya jangan dilakukan lah. Itu tadi jika kita tersesat itu tips-tipsnya seperti itu tadi. Jadi tetap tenang, kita berpikir positif, terus observasi lingkungan sekitar, sama kita planningkan. Jadi itu ada teori stop tadi, STOP. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin mau kegiatan dalam bebas ya pastikan dulu kita lakukan kegiatannya, kita juga dalami ilmunya, minimal kita tahu lah basic-basicnya untuk kegiatan di alam bebas gitu. Karena itu pokoknya kalau kita jalan nggak tahu ilmunya ya kita hanya ikut-ikutan ya takutnya itu tadi tersesat, terus kita panik, terus terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Paling aman ya sendiri. Paling aman nih kalau naik gunung ya ngecek yang pernah ke situ lah. Iya. Jadi tips saja sih. Jadi kita mendaki ke alam bebas itu ya. Mungkin Mas Geder juga menggunakan tips menggunakan tips ini juga. Ketika kita beralam bebas, berkegiatan alam bebas, kita selalu sedia yang namanya peluit. Benar nggak itu? Kadang di tas-tas carrier yang sekarang pun di sekelnya juga ada peluitnya. Ada peluitnya. Jadi, peluit itu penting sekali. Jadi ketika kita tersesat, kita bisa menunjukkan peluit tersebut. Betul. Nah, nggak usah seperti Morse lah, nggak usah Morse, cuma penting bunyi gitu aja. Kita menandakan di sini ada orang, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kalau kasusnya tuh orang yang hilang sendirian tuh kan tim SAR nggak tahu info kan ya, nggak ada info. Ini hilang pertamanya kan di mana nggak ada info. Ini gimana Mas? Maksudnya untuk pencarian tersebut seperti apa? Apakah mengikuti jalur yang sudah ada atau menggunakan teknik-teknik tertentu? Kalau yang sahabat ini jadi gini, pastikan si pendaki ini tadi kan pasti dari awalnya lewat jalur. Kita coba gali informasi perihal ada potensi cabang atau potensi
jalan yang bisa dilewati dari jalur pendakian itu sebelah mana gitu. Coba kita sisir. Jadi tim SAR misalnya nyisirnya itu kita di potensi yang emang ada potensi dia sasar kemana kita coba sisir ke situ. Dan sistemnya itu kita kadang jalannya itu apa ya macam kayak orang jalan berbaris itu loh. Coba kita baris jauh berapa sampai Kayak jaring itu ya? iya kayak jaring kita jaring itu kita coba cari nemu nemu apapun kita laporkan gitu. Kita infokan. Kadang nemu bungkus mie instan dan lain-lain kita coba tiap Sinkronkan. kejanggalan atau kejanggalan kita temukan pasti dilaporkan ke pihak basecamp, nanti Pusat. tinggal basecamp ngasih keputusan untuk hari kedua atau hari selanjutnya fokus kemana itu gitu. Pencarian di titik kan kita pencarian jaring tersebut ya. Ya, Salah satu tim itu nemu bungkus mie atau nemu apa tanda-tanda kehidupan ya. Kita laporkan, kita turun di basecamp, kita briefing. Ada kemungkinan kita nyarinya di sekitar ketemunya tadi ya, berarti ya. Itu ada juga potensi-potensi yang emang jalur tetap ada yang menyisir jalur-jalur yang ada potensi tadi, tapi juga ada tim yang tugasnya mungkin lebih intens lagi untuk di area yang ditemukan tadi. Ditemukan misalnya gitu. Oke. Di intinya ya dari pembicaraan kita ini tadi, pentingnya ilmu. Betul Mas, betul. Pentingnya ilmu. Jadi kita mendaki tuh nggak asal mendaki saja. Jadi gimana sih apa jenis di gunung ini tuh seperti apa sih karakternya, di gunung ini tuh seperti apa? Soalnya setiap gunung kan karakternya berbeda-beda. Contohnya kayak di Raung. Nah, di Raung itu kalau nggak salah tuh minim air. Ya, kita berarti harus packing air banyak. Nah, planningnya buat air nanti harus dimantangkan. Di Raung itu minim air. Terus di Argopuro itu adalah jalur terpanjang se-Jawa. Nah, itu gimana? Itu karakternya seperti apa? Kita harus pelajari itu. Kita harus searching di internet atau kita tanya-tanya ke orang yang sudah berpengalaman kan. Bisa juga. Itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pelajari ilmu sebelum mendaki, sebelum berkegiatan di alam bebas itu memang diperlukan. Meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut, khususnya hilang atau tersesat di alam bebas. Dan jika kita tersesat di alam bebas, intinya kita jangan panik. Jangan panik. Dan kewarasan lah ya. Jaga kewarasan. Iya, betul. Dan mengutamakan stop itu tadi, STOP. STOP itu simple. Sit, thinking, observe, dan plan. Itu sih. Kangen kadang ya gunung-gunung atau puncak-puncak yang bisa diakses dengan jalan yang enggak terlalu makan ekstrim. Waktu ya, sama enggak terlalu ekstrim. Itu sih dari saya sih. Iya. Oke, guys, jadi itu tadi pembicaraan kita malam hari ini ya. Malam hari ini mungkin pesan dari saya ya. Mungkin pesan dari saya untuk para pendaki yang lagi sedang mengikuti tren zaman sekarang. Pertama, packinglah bawaan kalian sesuai standar. Dan jangan lupa bawalah yang namanya survival kit. Ya, itu. Dan yang ketiga terakhir, jangan lupa riset alam yang kalian akan jejaki. Sekian dari Pendaki Tua Production dalam acara ngopi bareng pendaki. Saya Faisal dan Mas Kodir. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.